Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Selamat sore para sedulur-sedulur yang saya cintai. Para sedulur, jadi pasca runtuhnya rezim Bashar al-Assad yang menguasai atau memerintah Suriah selama hampir 50 tahun lebih ya, rezim Bashar al-Assad ini memang dulu kan memang dari mulai tahun 1971 nih keluarga al-Assad yang memimpin Suriah, yaitu dimulai tahun 1971 yang waktu itu ayahanda daripada Bashar al-Assad ini, Hafez al-Assad, kemudian terpilih ya menjadi presiden Suriah dan memimpin partai Baath, yang partai yang mendominasi perpolitikan di Suriah. Nah teman-teman, pasca tahun 2000 kemudian si Hafez al-Assad ini meninggal, maka kemudian anaknya yang seorang dokter yaitu Bashar al-Assad naik ke tampuk pemerintahan Syria, teman-teman, yang mana memang kemudian timbul perlawanan ya di masa pemerintahannya Bashar al-Assad ini, mulai ketika Arab Spring atau revolusi Arab yang mulai menyebar dari Tunisia, Mesir, dan beberapa negeri di Arab yang memang tekadnya revolusi tersebut ingin kemudian meruntuhkan daripada dominasi dinasti-dinasti yang ada di negara-negara Arab. Dan pada waktu itu kemudian memang timbul perlawanan, timbul demonstrasi besar-besaran di Damaskus, tapi kemudian Bashar al-Assad seperti biasa, seperti ayahandanya, kemudian melakukan represi ya, memerintahkan angkatan bersenjata Syria untuk melakukan represi terhadap para demonstrannya. Akibatnya kemudian para demonstran, tokoh oposisi pun membentuk pasukan militernya sendiri dan memberontak dari pemerintah yang resmi di Syria, dan mereka kemudian sering disebut sebagai Free Syrian Army ya, yang memang markas mereka itu di Idlib ya. Terakhir memang Free Syrian Army ini hampir kemudian mengalahkan Bashar al-Assad, tapi kemudian ketika Bashar al-Assad itu kemudian meminta bantuan ke Rusia dan juga Iran, dan kemudian Rusia kemudian melalui Presiden Vladimir Putin menurunkan pasukannya, yaitu ketika sekitar tahun 2013 menurunkan langsung pasukannya, di situ pasukan Baret Hitam, pasukan khususnya, dan juga kemudian angkatan lautnya Rusia serta angkatan udara Rusia yang kemudian bercokol dan bikin pangkalan militer di Syria ya, teman-teman. Yang ini kemudian memang waktu itu di Aleppo sebetulnya udah sempat berbalik gitu kan, karena memang didukung angkatan udara Rusia, kemudian mereka lewat udara kuat ya, tangguh ya. Waktu itu di Aleppo sempat dikepung nih Free Syrian Army, tapi kemudian Turki dengan negosiasinya dengan jaringan politiknya, channel-channel politiknya, kemudian bisa kemudian memfasilitasi kemudian bisa kemudian pemberontak di Syria itu kemudian keluar dari Aleppo dengan aman, dan mereka kemudian bermarkas di Idlib, teman-teman. Yang jelas saat ini memang kemudian ketika sekutunya daripada Bashar al-Assad ini yaitu Rusia sedang sibuk dengan urusannya sendiri, yang mana memang hampir udah 2-3 tahun belakangan ini konflik dengan Ukraina membuat Rusia sepertinya ya sibuk sendiri dengan urusannya, karena kemudian Ukraina juga semakin hari justru bukannya semakin lemah, semakin kuat karena didukung oleh negara-negara NATO dan Amerika Serikat. Dan Iran sendiri pun saat ini juga sibuk dengan urusannya sendiri, negara sekutu dekat Suriah ya teman-teman, Iran ini, karena memang sama-sama pemerintah yang berkuasa ini kan alirannya Syiah, dan dimulai di zamannya Hafez al-Assad ketika kemudian ada perang antara Iran, Hafez al-Assad sendiri memihak ya Iran ya teman-teman. Yang mana Iran sendiri kan saat ini juga sibuk dengan urusannya sendiri, kemudian untuk membantu negara-negara satelitnya, negara-negara proksinya seperti milisi Houthi di Yaman, dan kemudian ada Hamas di Gaza gitu kan, dan juga ada milisi Hezbollah yang ada di Lebanon, dan juga milisi-milisi yang ada di Irak ya teman-teman, milisi-milisi Syiah lagi-lagi kan. Memang Bashar al-Assad ini dengan pemerintahannya kan memang masuknya grupnya aliran Syiah teman-teman, dan kemudian memang saat ini kayaknya memang kemudian melihat kesempatan ini Free Syrian Army yang kemudian juga dipimpin saat ini oleh FTA, salah satu organisasi militer yang kuat di Idlib yaitu HTA teman-teman. HTA ini Hayat Tahrir Asyam, atau kemudian kalau artinya ya pembebasan kehidupan yang ada di Syria gitu kan, Asyam gitu kan, yang dipimpin oleh Ali Hussein Ashar
Asy'ara, Ali Hussein Syar'a, atau kemudian yang saat ini lebih dikenal sebagai Muhammad Abu al-Jawlani. Nah ini kayaknya Muhammad Abu al-Jawlani ini kan kemudian sama kelompoknya dapat dukungan militer dan pendanaan dari Turki. Nah Turki memang kan memiliki kepentingan juga di Syria karena memang Turki ini sedang di internal negerinya juga ada pemberontakan di wilayah Turki, di daerah yang memang mayoritas penduduknya Kurdi melakukan pemberontakan ya, partai PKK, Partai Komunis Kurdistan ini yang memberontak, dan memang mereka terafiliasi, mereka bekerja sama dengan kelompok Kurdistan yang provinsinya ada di Suriah. Yang saat ini Turki juga nggak bisa menginvasi provinsi Kurdistan tersebut karena di situ juga ada markasnya tentara Amerika, dan tentara Amerika kemudian bermarkas di provinsi Kurdistan dan mereka mendukung para milisi Kurdistan, orang-orang Kurdi di situ. Artinya memang kemudian Turki bisanya cuma kemudian menjaga perbatasannya, tapi kemudian Turki juga belum lama ini kemudian mengambil inisiatif di awal tahun 2023 dia ngambil inisiatif kemudian maju masuk ke perbatasan Syria sampai 30 km masuk. Dan di sini PBB juga nggak bisa apa-apa, dan ketika itu Turki kemudian bekerja sama, dia memfasilitasi dari kelompok-kelompok Free Syrian Army yang indoktrinasinya sebenarnya indoktrinasi ideologi revolusioner ya, revolusi. Kalau HTA ini kan ideologinya juga agak berbeda daripada kebanyakan kelompok-kelompok jihadis yang tergabung dalam Free Syrian Army, karena memang HTA ini terbentuk, dia itu memang dibentuk oleh si Muhammad Abu al-Jawlani ini memang di tahun 2013 ya, di tahun 2010. Jadi Muhammad Abu al-Jawlani ini memang dia pernah bergabung dengan organisasi militer sayap militernya Al-Qaeda di tahun 2003 di Irak, dan dia ikut berperang menghadapi pasukan pendudukan Amerika di Irak sampai kemudian di tahun 2006 dia berhasil ditangkap oleh pasukan Amerika dan kemudian ditahan selama 6 tahun. Pasca bebas di tahun 2011 kemudian dia membuka branch, membuka cabang daripada organisasi Al-Qaeda di Syria ya teman-teman, yang kemudian memang dia bersahabat dekat juga dengan tokoh yang kedepannya membuat negara yang membentuk grup yang namanya ISIS ya, Abu Bakar al-Baghdadi. Di tahun 2011 ini kemudian dia membentuk organisasi yang namanya Jabhat al-Nusra. Ini merupakan sayap militernya Al-Qaeda yang kemudian beroperasi di area Syria. Tapi kemudian jelang kemudian 2013 si sahabatnya Abu Bakar al-Baghdadi ini kemudian memisahkan diri dari Al-Qaeda dan kemudian membentuk organisasi sendiri yang dinamakan ISIS ya, ini organisasi Islam garis keras ya. Dan kemudian sama di waktu yang sama juga kemudian Muhammad Abu al-Jawlani ini, karena memang sepertinya kalau Al-Qaeda ini kesulitan dia kan pastinya mendapatkan bantuan baik dari negara-negara Arab Sunni ataupun negara-negara di luar itu seperti Turki gitu kan, karena memang Al-Qaeda sendiri kan memang termasuk Islam garis keras, ideologi agama dan Islam garis keras ya, tempatnya dia memang agak kesulitan dia mendapatkan support dari negara-negara Arab Sunni ataupun Turki, dan kemudian dia menyatakan di 2013 ini kemudian untuk memisahkan diri daripada Al-Qaeda, dan dia membentuk sendiri grupnya, kelompoknya yang dinamakan sebagai Hayat Tahrir Asyam. Walaupun dia udah memisahkan diri dari Al-Qaeda, tapi kan dia memiliki background daripada Al-Qaeda dan persahabatan juga dengan Abu Bakar al-Baghdadi pendiri ISIS. Artinya memang masih juga banyak yang ngeri juga kan kalau melihat backgroundnya si Muhammad Abu al-Jawlani. Yang jelas dia ideologinya agak berbeda dengan Free Syrian Army, jihadis di Free Syrian Army yang lain, karena memang Hayat Tahrir Asyam ini memang ideologinya ideologi agama, dan itu sudah tergambar jelas ketika dia Muhammad Abu al-Jawlani ini diwawancari oleh wartawan Al Jazeera di tahun 2014. Dia menyatakan bahwasannya cita-citanya salah satunya adalah ketika dia bisa menggulingkan rezim Al-Assad, Bashar al-Assad, dia akan mendirikan negara yang berbasis konsep agama Islam, syariah Islam, dan bahkan dia menyatakan untuk kemudian kelompok minoritas tuh nggak akan diakomodasi seperti Alawi, Syiah ataupun kemudian kelompok Kristen gitu kan. Nah, ini menggambarkan bahwa ini memang dia basic ideologi agama dan Islam garis keras ya.
Yang jelas saat ini kemudian ketika kemudian pengaruh Iran melemah, kemudian Rusia juga melemah, sepertinya FTA kemudian mengambil inisiatif melakukan serangan yang mendadak ya, sekitar dimulai tanggal 27 November 2024, dan dengan cepat dia merebut kota-kota besar di Syria, yaitu dimulai dari Aleppo kemudian bergerak ke Hama, dan kemudian ke Qom, dan terakhir Damaskus. Dan saat ini resmi sudah pemerintahan Syria saat ini jatuh, dan sepertinya peralihan kekuasaan akan beralih ke tampuk Front Pembebasan Syria yang saat ini dipimpin oleh kelompoknya si Muhammad Abu al-Jailani ini ya, Hayat Tahrir Asyam dengan kelompoknya ini. Yang jelas kondisi ini pasti menimbulkan juga kecemasan lah dari negara-negara tetangga, salah satunya adalah Lebanon gitu kan, karena ini kan Lebanon juga melemah karena milisi Syiah yang di Lebanon ini kan bantuannya memang dari Iran, transitnya lewat Syria dulu. Saat ini tentunya dia terputus ini kan, transitnya ini terputus untuk amunisi, untuk militer segala macam yang memang harus masuk ke Lebanon karena dia sedang berkonflik dengan Israel, saat ini terputus gitu kan, misi persenjataan terputus gitu kan. Begitu juga Israel sendiri juga pastinya juga mereka akan berhati-hati, lebih preventif lagi, karena sekalipun mereka kemarin juga bermusuhan dengan kelompok Presiden Bashar al-Assad dan Suriah karena dia proksinya dari Iran, ini yang kemudian mengganti rezimnya Bashar al-Assad ini juga nggak kalah seremnya juga gitu kan, karena beraliran Sunni, ini Sunninya garis keras dan nggak menutup kemungkinan dia bisa kemudian berkembang pesat karena didukung negara-negara Arab ya, karena negara-negara Arab Sunni ini selama ini kan nggak punya jago nih. Selama ini yang kayaknya menonjol di Timur Tengah adalah proksi-proksinya Iran. Nah saat ini mereka punya jago karena HTA Hayat Tahrir Asyam ini alirannya aliran Sunni, dan ini jelas banget ya, ketara banget ketika kemudian peralihan kekuasaan langsung kemudian Turki melakukan dukungannya, dan juga Arab Saudi serta Qatar. Artinya ini bisa jadi kuat nanti karena dukungan negara-negara petrodolar ya teman-teman. Makanya Israel kemudian juga nggak nunggu waktu lama, kemudian pasukannya bergerak, tanknya kemudian untuk menguasai zona buffer ya, yang harusnya memang zona netral, yaitu di sekitar perbukitan Hermon. Dan angkatan udara Israel juga nggak ketinggalan, langsung melakukan bumi hangus ataupun pemboman di basis-basis militer Suriah yang ditinggalkan tentara Syria, agar kemudian nggak dimanfaatkan oleh Hayat Tahrir Asyam yang jadi pemerintah baru di Syria itu. Begitupun juga Amerika saat ini juga mengerahkan angkatan bersenjatanya, angkatan udaranya untuk melakukan pemboman di basis-basis ISIL yang masih ada, ISIS yang ada di Syria. Karena takutnya ini kemudian bisa berkembang lagi nih, kan nggak ada yang ngontrol nih ketika kemudian Bashar al-Assad juga kemudian kalah dari si Hayat Tahrir Asyam ini. Artinya ini peta perpolitikan di Timur Tengah ya berubah total ya teman-teman. Dan saat ini udah jelas sekali ini ada kemudian negara jagoannya daripada para negara-negara Arab yang aliran Sunni. Selama ini kan negara-negara Arab aliran Sunni nggak punya jagonya, sekarang ada nih, udah muncul, yaitu di Syria teman-teman. Kedepannya memang semua masih menunggu ya teman-teman, karena ini tampaknya juga PR-nya juga berat, karena memang di Front Free Syrian Army yang di situ HTA tergabung juga banyak ideologi-ideologi yang berbeda teman-teman. Kebanyakan mereka adalah jihadis yang kemudian para kombatan yang ideologinya adalah ideologi revolusioner, sedangkan kalau HTA sendiri kan ideologinya ideologi agama. Nah itu aja teman-teman obrolan kita di sore hari ini, semoga bermanfaat, memberikan informasi. Salam seduluran dari kanal YouTube-nya Pak Dikri.